Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 MIPA. Kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi komposisi dan fungsi invers. Yang setelah minggu kemarin kalian sudah selesai mempelajari macam-macam fungsi, sekarang akan kita pelajari fungsi komposisi dan fungsi invers. Nah, adapun materi untuk hari ini adalah kalian lihat di peta konsep ini, meliputi fungsi komposisi dan fungsi invers. Fungsi komposisi yang harus kalian tahu itu syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Kemudian nilai fungsi komposisi dan pembentuknya, kemudian fungsi komposisi dan beberapa fungsi, serta sifat-sifat komposisi fungsi. Ini saling berkaitan ya. Kemudian nanti fungsi invers, syarat agar suatu fungsi mempunyai invers, sifat-sifat fungsi invers, serta fungsi invers dari suatu fungsi maupun grafik fungsi invers. Itu untuk materi atau konsep dari komposisi fungsi dan fungsi invers. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan operasi komposisi fungsi. Apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi itu? Kemudian mengidentifikasi sifat-sifat operasi komposisi pada fungsi. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi fungsi. Nah, sekarang kita pelajari pengertian fungsi komposisi. Kalian perhatikan dulu ilustrasi berikut ini atau gambaran bagaimana fungsi komposisi itu. Suatu penggilingan padi dapat memproduksi beras super melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan beras setengah jadi berupa pelepasan kulit padi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan X dikurangi 0,10. Kemudian tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan beras super dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan X-1 dengan X merupakan banyaknya bahan dasar padi dalam satuan kilogram. Nah, jadi suatu padi akan diolah menjadi beras itu melalui dua tahap ya. Tahap pertama penggilingan dulu kan, melepas padi itu dari kulitnya sehingga nanti pada tahap kedua menjadi beras. Nah, pada tahap pertama fungsinya itu otomatis berkurang ya kan, X dikurangi 0,10. Pada tahap kedua berkurang lagi dengan 1. Nah, pada tahap pertama ini nanti akan dihasilkan suatu nilai. Nah, nilai hasil dari tahap pertama ini menjadi nilai dari tahap kedua. Jadi X di sini dengan di sini itu berbeda ya. Ya. Jadi domainnya Gx itu adalah ringnya dari Fx. Jika bahan dasar padi yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 1 ton, 1 ton itu kalau dinyatakan dalam kilogram itu berapa anak-anak? Ya, 1000 kilogram. Berapakah beras super yang dihasilkan dalam ton? Untuk menjawab proses di atas tadi, dapat kita gambarkan sebagai berikut. Ini tahap pertama, mesin pertama. Menurut Fx sama dengan X dikurangi 0,10. Ini menjadi Fx
Kemudian Fx ini diolah lagi oleh Gx sama dengan X dikurangi 1 sehingga menjadi hasil produksi. Nah, ini kan ibaratnya dari tahap pertama menjadi tahap terakhir, itu namanya tahap produksi beras. Ini yang dimaksud dengan komposisi. Jadi komposisi dari fungsi F dan fungsi G. Ya. Hasil produksi tahap pertama Fx sama dengan X dikurangi 0,10. X-nya itu 1000, ya tadi 1 ton. 1 ton itu kan 1000 kg. Tinggal kita masukkan di sini menjadi 1000 dikurangi 0,10 sama dengan 9,9 kg. Nah, ini yang menjadi X-nya pada fungsi Gx. Sehingga tahap kedua, karena hasil produksi pada tahap 1 akan dilanjutkan pada produksi tahap 2, maka hasil produksi tahap 1 menjadi bahan dasar produksi tahap 2. Hasil produksi tahap 2 menjadi Gx sama dengan X dikurangi 1. X-nya itu ya ini, bukan 1000, tapi yang sudah melalui tahap 1, 9,90. Tinggal dikurangi 1 dimasukkan di sini ya, sehingga sama dengan 998,90 kg. Nah, maka jadi hasil produksi yang dihasilkan penggilingan padi tersebut jika bahan dasarnya padi sebanyak 1 ton adalah 0,9989 ton beras super. Jadi dibagi lagi dengan 1000 ya, dijadikan ton dibagi dengan 1000. Nah, ini gambaran mengenai fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisinya itu dinyatakan nanti dengan F bundaran G bundaran F. Artinya F dulu baru G. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan materi berikut ini. Perhatikan definisi fungsi komposisi. Nah, ini ada fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Dilanjutkan fungsi G memetakan himpunan A ke himpunan C, yaitu dinyatakan dengan G ya. Maka ini misalkan A itu elemen A, maka ini hasilnya adalah F kurung A. Kemudian ini menjadi domain dari G hingga menghasilkan G kurung F A. Nah, langsung dari fungsi A sampai ke fungsi C ini yang dimaksud dengan G bundaran F. Nah, ini yang namanya komposisi fungsi. Ingat-ingat anak-anak, G bundaran F itu artinya fungsi F-nya dikerjakan dulu ya, baru fungsi G. Berarti yang ini yang belakang dulu, baru yang depan. Artinya fungsi F-nya itu dikerjakan dulu, baru fungsi G-nya. Itu yang dimaksud dengan komposisi fungsi G bundaran F. Dari daerah asal atau daerah dari A, elemen A menjadi G kurung F kurung A, elemen C. Ya. Jika F A memetakan A ke B dan G memetakan B ke C, maka definisi suatu fungsi komposisi G bundaran F itu memetakan A ke C. Bacanya G bundaran F. Sedemikian sehingga G bundaran F kurung A sama dengan G kurung F kurung A. Perhatikan ya anak-anak. Nah, bagaimana seandainya dibalik? F bundaran G. F bundaran G
berarti fungsi G-nya dulu ya. Jadi fungsi G-nya dulu, nanti fungsi F-nya di sebelah sini. Lanjutkan ya. Fungsi G dilanjutkan fungsi F. Sama saja, F bundaran G A sama dengan F kurung G kurung A. Dengan memperhatikan definisi dari fungsi komposisi di atas, dapat diperoleh fungsi komposisi G bundaran F dan F bundaran G apabila, ini menjadi dilanjutkan ke fungsi G jika apa? Jika daerah hasil dari F itu kan merupakan himpunan bagian dari B ya. Sehingga ada irisannya antara RF dan DG. Jadi domainnya G itu kan di B. RF daerah hasil F itu juga ada di B. Jadi syaratnya ini bisa dikomposisikan asalkan RF dengan DG daerah asal G itu tidak kosong atau irisannya itu ada ya. Jadi komposisi G bundaran F jika fungsi F dan G memenuhi, RF irisan DG adalah tidak kosong, artinya ada irisannya ya. Kalau sebaliknya, kalau F bundaran G berarti RG kan, RG irisan DF itu tidak kosong. Dipahami ya anak-anak? Kalau G bundaran F fungsinya kan F dulu, baru fungsi G. Kalau F bundaran G fungsinya G dulu, baru F. Jadi kalau G bundaran F syarat RF irisan dengan DG itu tidak kosong. Kalau F bundaran G itu ada asalkan RG irisan dengan DF itu tidak kosong. Paham anak-anak? Nah, sekarang kita belajar di contoh berikut ini. Diketahui fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dan fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C. Dinyatakan dengan pasangan terurut. Fungsi F itu 0,1, artinya 0 bayangannya itu 1. Fungsi 2 bayangannya itu 4 difungsikan oleh F. 3 bayangannya itu min 1, 3,1. 4 bayangannya itu 5. Dan G sama dengan 2 bayangannya itu 0 dan 1 bayangannya itu 2. 5 bayangannya itu 3 oleh fungsi G. 6 bayangannya itu 7 oleh fungsi G. Tentukan A. F bundaran G, yang B. G bundaran F, C. F bundaran G kurung min 1. Ini namanya nilai fungsi komposisi ya. Kemudian G bundaran F kurung 4. Nah, kamu perhatikan F bundaran G pemetaan oleh G dilanjutkan oleh F. Jangan kebalik ya, benar. F bundaran G artinya pemetaan G dilanjutkan pemetaan oleh F. Maka kita lihat di G ini 2 daerah asalnya dulu ya, ini 2, 1, 5, 6. Yang kecil dulu, yang paling kecil G1. G1 sama dengan 2 karena 1,2. Dan F bundaran G itu kan tadi F kurung G kurung 1. G1 nya itu berapa? 2. Berarti F2. F2 kamu lihat di F. Nah, yang depannya 2. Nah, sama dengan 4. Berarti F kurung
bundaran G kurung 1 sama dengan 4. Paham teman-teman? Terus yang berikutnya 2, G2 itu 0. Nah, maka F bundaran G, F kurung G2. G2-nya kan 0, berarti kamu cari F0. Di F yang hasilnya 0,1, maka ini F bundaran G-nya itu 1. Terus 5, G5 sama dengan 3, maka F bundaran G bundaran 5 sama dengan F bundaran F kurung 3, karena G5 nya tadi 3 kan, sama dengan F. Kamu lihat di F 3 depannya 3, belakangnya min 1 ya. Kemudian bagaimana untuk G6? G6 itu 7, tetapi kamu lihat di F itu ada yang enggak yang depannya 7? Enggak ada, berarti ini F bundaran G-nya hanya ada 3, yaitu 2,1, 1,4, 5, min 1. Paham anak-anak? Nah, sekarang bagaimana G bundaran F? Sama saja. G bundaran F, pemetaan oleh F dilanjutkan pemetaan oleh G. Maka F0 pasangannya 1, maka G bundaran F adalah G kurung F0. G kurung 1, G1 depannya 1, 2. Terus G2 pasangannya 4, tapi 4 di G kan nggak ada, berarti nggak usah ditulis. F3 pasangannya min 1, depannya min 1 ada tidak? Tidak, berarti nggak usah ditulis. F4 pasangannya 5, berarti G kurung F4, G kurung 5, yang depannya 5, 3, berarti G bundaran F4 adalah 3. Maka ada 2. G bundaran F adalah 0,2 dan 4,3. Paham anak-anak? Dipahami ya? G bundaran F itu artinya kamu cari di fungsi F dulu. F01, kemudian yang depannya 1 dilihat di B, ternyata 2, maka hasilnya 0,2. F2 4, yang depannya 4, kalau tidak ada ya berarti nggak usah tulis. F3, min 1, yang depannya min 1, nggak ada kan? F4, 5, F4 kan hasilnya 5, depannya 5 kan 3, berarti G bundaran F-nya itu 3. Jadi ada 2, 0,2 dan 4,3. Nah, sekarang untuk mencari F bundaran G, 1 G bundaran M ya gampang, tinggal dilihat kan. F bundaran G1, depannya 1, hasilnya 4. Kemudian G bundaran F4, G bundaran F yang depannya 4, tadi 3. Paham anak-anak? Kalau belum paham, diulang-ulang saja video ini pelan-pelan, nanti lama-lama menjadi paham. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi F memetakan R ke R. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Kemudian fungsi G memetakan R ke R. Rumusnya Gx sama dengan X ditambah 3. Kemudian pertanyaannya, tentukan F bundaran Gx. Dibalik G bundaran Fx.
F bundaran G1, ini nilai fungsi komposisi ya. Kemudian G bundaran F1. Maka penyelesaiannya adalah berdasarkan tadi F bundaran GX artinya F kurung GX ya. F kurung GX. GX-nya berapa? GX-nya tadi kan X plus 3, maka ini menjadi F kurung X plus 3. Kemudian X plus 3 ini dimasukkan ke X-nya F. Nah, di sini. Jadi 2 X-nya ini di sini diganti dengan X plus 3. Berarti X plus 3 kurung kuadrat ditambah 1. Kemudian sama dengan diuraikan X plus 3 kali X plus 3 sama dengan X kali X kuadrat. X kali 3, 3X. Kemudian 3 kali X, 3X jadi tambah 6X ditambah 9 ditambah 1. Berarti kamu kalikan ini 2X kuadrat, 2 kali 6 12X, 2 kali 9 18 ditambah 1 jadi 19. Sehingga F bundaran GX-nya itu 2X kuadrat ditambah 12X ditambah 19. Terus yang G bundaran F artinya G kurung Fx. Fx-nya masukkan 2X kuadrat plus 1 berarti G kurung 2X kuadrat plus 1. Kemudian ini dimasukkan ke dalam X-nya GX ya. Ini jadi sama dengan 2X kuadrat plus 1 plus 3. 2X kuadrat plus 4. Paham? Kemudian mencari F bundaran G1 itu tinggal dimasukkan ke hasil menggantikan X ini dengan 1. Atau kalau tidak pakai rumus juga F bundaran G1 sama dengan F kurung G1. Satunya masuk ke G dulu. Jadi F kurung 1 tambah 3. F kurung 4 kan? F kurung 4 masukkan ke sini. Jadi 2, 4 kuadrat ditambah 1 sama dengan 33. Paham anak-anak? Kemudian G bundaran F1. Nah, sama saja G kurung F1. G kurung masuk ke F dulu kan. 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 hasilnya berapa ini dalam kurung? G 3 ya. 1 kuadrat itu kan 1 kali 2 2 tambah 1 3. G 3 tambah 3. Ini sih dimasukkan ke sini G-nya. Nah, hasilnya yang di dalam kurung 3 tambah 3 sama dengan 4. Atau kalau kalian sudah mencari F bundaran G-nya, tinggal ini diganti dengan 1. Atau G bundaran F ini tinggal diganti dengan 1. Sama kan hasilnya 2 kali 1 kuadrat tambah 4 6 ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui A itu adalah X di mana X kurang dari -1. Jadi ini domain dari A ya, atau lingkunan A terdiri dari ini. Kemudian B dan C adalah lingkunan real. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dengan Fx sama dengan negatif X ditambah 1. Fungsi G memetakan B ke C dengan Gx sama dengan X kuadrat dan H adalah G bundaran F memetakan A ke himpunan C. Nah, bila X di A dipetakan ke 64 di C,
tentukan nilai X. Jadi 64 itu bayangannya dari X. Yang ditanya itu X. Penyelesaian. HX itu kan memetakan dari A ke C. Berarti G bundaran Fx. G bundaran Fx itu apa tadi? G kurung F kurung X sama dengan G, Fx-nya dimasukkan. Fx ini dimasukkan ke sini ya, kurung sini ya, yaitu min X plus 1. Menggantikan Fx-nya dimasukkan aja. Kemudian G kurung min X plus 1 menggantikan X pada Gx. Sehingga ini kan Gx kan X kuadrat. X-nya itu digantikan dengan min X plus 1. Min X plus 1 kuadrat. Nah, Hx sama dengan 64. Maka H itu kan tadi min X plus 1 kuadrat. Min X plus 1 kuadrat sama dengan 64. Paham anak-anak? Hx itu kan tadi min X plus 1 kuadrat sama dengan 64. Berarti min X plus 1 kurung kuadrat sama dengan 64. Maka min X plus 1 sama dengan plus minus 8. Dari mana plus minus 8? Dari akar 64. Tapi plus minus, kenapa? Karena ruas kiri ada kuadratnya. Berapa dikuadratkan sama dengan 64? Itu kan ada dua nilai, yaitu 8 kuadrat 64. Tetapi negatif 8 dikuadratkan juga sama dengan 64. Maka min X plus 1 sama dengan plus minus 8. Nah, min X plus 1 kita ambil yang positif dulu sama dengan 8. Ataunya min X plus 1 sama dengan negatif 8. 1 pindah ruas, 8 dikurangi 1, 7. Min X sama dengan 7. X sama dengan negatif 7. Min X plus 1 sama dengan min 8. Pindah ruas. Min X sama dengan min 9. Sehingga X sama dengan 9. Ya. Jadi X sama dengan min 7. Dari mana min 7 tadi? Dari 8 dikurangi 1. Negatifnya dicoret, sini dikasih negatif. Udah? Ini juga sama, negatif X sama dengan negatif 9. Sama-sama min, coret, X sama dengan 9. Nah, berarti kalian lihat A itu. A adalah X di mana X kurang dari negatif 1. Negatif 7 memenuhi tidak? Ya, memenuhi. Kalau 9? Tidak, karena harus lebih kecil dari min 1. Maka jawabannya itu yang ini. Jadi, karena X kurang dari min 1, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min 7. Perhatikan contoh berikut. Fungsi F memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real, R ke R. G juga sama, R ke R, dan H juga R ke R, yang didefinisikan dengan rumus Fx sama dengan X ditambah 2. Gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Dan Hx sama dengan 2x dikurangi 3. Tentukan F bundaran G bundaran Hx. B, H bundaran G bundaran F kurung 2. Nilai fungsi komposisi.
Jawab, F bundaran G bundaran HX sama seperti definisi di atas tadi. F kurung G kurung H kurung I kurung. Maka kamu masukkan satu persatu, dimulai dari yang paling belakang ini, HX. HX-nya berapa? 2X min 3, sehingga sama dengan F G kurung 2X min 3. Maka 2X min 3 itu dimasukkan menggantikan X-nya di GX. Ini menggantikan di sini. Jadi F kurung 3, biarkan 3. X kuadrat, harus jangan X kuadrat. X-nya itu diganti dengan 2X min 3. 2X min 3 kuadrat ditambah 2, ini kan X, digantikan lagi dengan 2X min 3 ditambah 5, sehingga sama dengan ini dikuadratkan biasa ya, 2X kuadrat 4X kuadrat, 2 kali 2X kali min 3, berarti 2 kali 4, 2 kali 2 sorry 4 kali min 3 min 12X ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 4X dari mana? Dari 2 kali 2X 4X dikurangi 6, 2 kali min 3 min 6 ditambah 5. Sederhanakan lagi, ini dikalikan 3 kali 4X 12X kuadrat, 3 kali min 12X min 36X, 3 kali 9 27 ditambah 4X min 6 tambah 5 min 1. Paham anak-anak? Terus sederhanakan lagi, F kurung 12X kuadrat negatif 36 ditambah 4 negatif 32X ditambah 26. Nah, maka tinggal ini dimasukkan ke X-nya F. Nah, X tambah 2, berarti X-nya ini diganti yang di dalam kurung, sehingga sama dengan 12X kuadrat min 32X ditambah 26 ditambah 2. 26 tambah 2 berapa? Ya, 12X kuadrat min 32X ditambah 28. Paham anak-anak? Nah, yang B bagaimana? Juga sama kan? H bundaran G bundaran F kurung 2. H kurung G kurung F kurung 2 kurung tutup berarti 2 ini menggantikan X-nya pada F. Nah, berarti H kurung G kurung 2 tambah 2, H kurung G kurung 4 masukkan ke X-nya G di sini menjadi H kurung 3 kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 ditambah 5 sama dengan 16 kali 3 48 tambah ini 8 tambah 5 13 48 tambah 13 ternyata 61 ini masukkan ke H, 2 kali 61 dikurangi 3 sama dengan 119. Nah, semoga kalian paham anak-anak. Nah, sekarang tadi itu contoh-contoh dari fungsi komposisi atau komposisi dari 2 fungsi atau 3 fungsi ya. Sekarang kita pelajari sifat fungsi komposisi. Nanti pembuktiannya kalian buktikan sendiri di rumah buat belajar kalian. Belajar harus mandiri, tidak semua diterangkan oleh guru ya. Sifat-sifatnya antara lain 1. Tidak komutatif. Nah, apa itu komutatif? A ditambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini tidak. Berarti F bundaran GX hasilnya tidak sama dengan G bundaran FX. Nah,
Kalau pada penjumlahan bilangan biasa kan komutatif, 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3. Nah, kalau pada komposisi fungsi ini tidak sama, jadi tidak komutatif. Nanti kalian buktikan sendiri di rumah ya. Kemudian untuk komposisi 3 fungsi atau lebih berlaku sifat asosiatif. Asosiatif itu bagaimana? Ya, F kurung G bundaran H kurung X sama dengan F bundaran G kurung HX. Jadi ini G bundaran H dicari dulu, baru dikomposisikan dengan F. Kalau yang ini F bundaran G dikomposisikan dulu, baru dikomposisikan dengan H. Itu ternyata hasilnya sama. Kalian buktikan sendiri ya. Terus terdapat fungsi identitas terhadap operasi komposisi fungsi, yaitu fungsi IX, X dirinya sendiri, X. Nah, fungsinya itu X, sehingga berlaku F bundaran IX dibalik sama I bundaran FX sama dengan FX. Ya, jadi ada fungsi identitas yaitu X. Itu sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Contoh, jadi fungsi komposisinya diketahui ya, tentukan salah satu komponennya. Diketahui fungsi komposisi F bundaran Gx sama dengan 3x dikurangi 2 dan fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1. Jadi fungsi komposisinya diketahui dan salah satu fungsinya diketahui. Ditanyakan fungsi yang lain. Kalau di sini fungsi Gx ya. Tentukan nilai dari Gx. Penyelesaian. F bundaran Gx itu sama dengan 3x dikurangi 2 dan fx sama dengan 2x ditambah 1. F bundaran Gx itu artinya apa? F kurung Gx sama dengan 3x dikurangi 2. Gx nya itu berapa? Yang diketahui fx, berarti kan Gx masukkan ke F. Sini kan? Berarti 2 kali Gx tambah 1 sama dengan 3x min 2. 2Gx sama dengan 1 pindah ruas, 3x dikurangi min 2 min 1 min 3 ya, sehingga 2Gx sama dengan 3x min 3. Gx sama dengan 3x min 3 per 2. Paham anak-anak? Hanya padanya di titeni ya soalnya ya. Kalau fungsi komposisinya diketahui dan yang ditanyakan itu yang belakang ini ya, yang guru anggap ini yang belakang ya, ini yang depan diketahui, yang belakang dicari. Itu cara mencarinya seperti itu. Kemudian kalau yang ditanyakan itu yang depan, misalnya seperti ini. Contoh, fungsi F dari R ke R, G dari R ke R didefinisikan dengan Gx sama dengan X min 3. F bundaran Gx sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 2. Nah, yang ditanyakan yang depan nih ya, atau yang sebelah kiri. Yang diketahui yang sebelah kanan. Nah, maka tuliskan definisinya saja. Hitunglah fx dan f1. Kalau fx-nya sudah ketemu kan mudah, tinggal x-nya diganti 1. Maka jawabnya Gx sama dengan x min 3 dan f bundaran Gx x kuadrat tambah x tambah 2. Apa artinya f bundaran Gx? F kurung G kurung X sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 2. Maka Gx nya kan diketahui, Gx nya itu X min 3 ya, sehingga F
X min 3 sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 2. Nah, kalau seperti ini yang di dalam payung kamu misalkan. Nah, X min 3 sama dengan P. Kamu cari X-nya. X sama dengan P ditambah 3 karena min 3 pindah ruas ya. P plus 3. Maka kalau sudah, kita masukkan kembali ke sini. Ya, F X min 3. X min 3 itu kan P. Jadi menjadi FP. X-nya itu P plus tambah 3. Berarti X-nya di sini diganti P ditambah 3. P ditambah 3 kuadrat ditambah P ditambah 3 tambah 2. P tambah 3 kuadrat, P kuadrat ditambah 2 kali P kali 3, 6P ditambah 3 kuadrat, 9 ditambah P ditambah 3 tambah 2, jadi P tambah 5. P kuadrat ditambah 6P ditambah P, 7P ditambah 14. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kamu gantikan dengan X saja, Fx-nya. Fx sama dengan P-nya diganti X, X kuadrat ditambah 7X ditambah 14. Nah, kalau ditanya F1, tinggal kamu ganti X-nya itu dengan 1. F1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 7 kali 1 ditambah 14 sama dengan 1 ditambah 7 tambah 14 sama dengan 22. Paham anak-anak? Hanya itu yang guru berikan sampai saat ini. Coba kalian pelajari, kalian cermati. Kalau kalian benar-benar niat mau bisa, nanti pasti bisa. Jangan lupa buku-buku yang sudah dipinjamkan sekolahan dibaca atau dilihat internetnya. Kamu cari pakai Google atau pakai YouTube, cari yang masalah ini. Jadi nanti tinggal kamu pahami ya. Kalian kerjakan soal-soalnya sehingga nanti kalian benar-benar bisa. Nah, untuk hari ini aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti daring pada pagi ini. Semoga kalian bisa, kalian paham, kalian berhasil dan kalian sukses. Amin. Terima kasih.